Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berjumpa kita lagi dengan orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di depan Allah. Akan melanjutkan konten seterusnya. Entah sampai kapan akhirnya. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita dulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menghargai setinggi-tingginya partisipasi saudara-saudara mengomentari konten kami ini. Baik komentarnya ada yang serius, ada yang lucu-lucu, ada yang nyeleneh, semuanya bagus. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini komen yang terakhir nih, yang dulu ya, siapa namanya, Kopi Pak siapa ini. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih atas pencerahan Ibu kepada saya nih, bukan kepada Imam Mahdi, kepada saya. Saya terima pencerahan itu dengan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Ibu. Dan ini yang sebab saya akan selalu, siapa yang mengomentar itu akan saya jawab, dan juga saya komen lagi. Saya balas tanda saya menghargai partisipasi saudara-saudara. Tandanya saya menghargai, menghormati, maka saya balas melalui konten ini lagi. Masalah yang saya katakan Nyi Roro Kidul itu contoh aja itu, saudaraku yang bernama Imam Mahdi ini, contoh itu. Kita tidak membahas itu, contoh-contoh aja. Saya juga bagaimana sejarah Nyi Roro Kidul saya juga nggak tahu, cuma kata-kata orang aja. Nggak tahu saya, cuma ada yang mengatakan dari jin, ada yang dari putri raja, saya nggak tahu. Saya nggak memperdalam itulah. Sebab kabar daripada, baik kabar dari langit maupun dari bumi, itu pekabarnya jihad aja. Itu contoh-contoh aja, misalnya itu aja. Nyerempet sana, nyerempet itu contoh-contoh aja. Perumpamaan namanya. Ya yang Imam Mahdi bilang nih, kan ini nih, Nyi Kidul tuh bukan jin. Ya nggak apalah, saya tidak memperpesan itulah. Itu ceritanya dari Ratu Bilqis. Ya nggak apa-apa. Cuma saya bertanya kepada Imam Mahdi, yang Imam Mahdi namanya nih. Ratu Bilqis tuh dia udah masuk kepada Islam Tauhid nggak dia zaman Nabi Sulaiman ya dia? Nabi Sulaiman salam. Islam Tauhid namanya. Maksudnya agama Tauhid. Berarti Islam juga, soal Nabi Rasul membawa Islam, unsur Islam semua. Kita bawanya agama Tauhid, gitu kan. Nah, jadi kan Nabi Muhammad menyempurnakan. Gitu. Nah, kalau Anda merasa Ratu Bilqis ini sudah masuk menjadi pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam, kan itu. Kan ketika itu banyak pengikutnya, kan kalang dari manusia ini, kan itu. Ya kan. Jadi
kalau dia manusia ya kalau tubuh kan udah meninggal deh nih. Kan ceritanya yang ke langit tuh apa kan Nabi Isa alaihissalam cuma. Saya menghargai komen Anda tuh saya balas pula tuh maksudnya. Nah, jadi tanya jawab namanya. Tanya jawab kita di sini. Diskusi namanya. Nah, tanda saya menghargai, maka dalam konten ini saya jawab itu namanya. Kalau orang Islam maksudnya agama tauhid lah dulu. Nah, walaupun sempurna Islam gitu. Semua Nabi Sulaiman pasti agamanya tauhid, nggak mungkin nggak tauhid, ya kan. Nah, pengikutnya Ratul Bilqis udah masuk Islam agama tauhid, pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau orang Islam atau agama tauhid, kalau dia meninggal, dia dua aja tempatnya. Nggak mungkin dia kembali hidup ke dunia, nggak mungkin dia kembali di laut atau di gunung. Nggak ada ceritanya itu. Kalau agama tauhid atau Islam ya, dua aja. Kalau dia istimewa apa dia ditempatkan di langit, di sisi Allah. Di langit itu maksudnya di sisi Allah. Kalau enggak dia tempat di dalam barzah. Nah gitu aja. Maksud barzah dia kan bukan harus dikubur orang, enggak itu. Ada yang dikubur alam barzah, ada yang karena matinya umpamanya nggak ketahuan karena matinya tenggelam, tetapnya di alam barzah. Alam barzah itu gaib, bukan bumi nyata, enggak. Jadi masih alam barzah itu gaibnya. Ada yang dikubur secara nyata, dia dalam barzah. Ada yang nggak dikubur, karena kan ada orang tuh meninggalnya tuh di pesawat, nggak dicari mana nggak ada. Tetapnya kalau Islam ya, tetap dia di alam barzah. Dulu itu dua kalau kaji awal zaman, ada mendapat nikmatnya, ada mendapat azabnya. Itu awal zaman ya. Ini kita awal zaman nih. Itu Imam Mahdi nih. Saya komen ini. Jadi kalau seandainya umpamanya Imam Mahdi katakan bahwasanya Nyi Roro Kidul itu bukan jin, ya kan? Berarti Ratu Bilqis Anda katakan Ratu Bilqis ini manusia. Agamanya agama tauhid. Berarti dia berkantayang dong. Hidupnya di laut gitu. Nggak begitu. Karena apa? Yang memiliki alam barzani atau yang di tempat ini adalah agama tauhid atau Islam itu maksudnya. Sidang kesempurnaan Islam. Kalau orang di luar Islam, menurut keyakinan saya nih yang saya dapat dari orang langit dan Imam Mahdi. Nah, yang saya dapat ya. Yang memiliki alam barzah cuma orang yang pakai agama tauhid sebelum Nabi Muhammad dulu atau udah sumber dari Nabi Muhammad, itu orang Islam atau yang beragama tauhid. Itu nggak hidup dia kembali ke dunia. Nggak, kalau dia kembali berarti Ratul Bilqis ini bukan agama tauhid, berarti nggak menjadi pengikut Nabi Sulaiman ya. Itu tuh. Untuk Imam Mahdi apa? Nah, ini komen saya nih ya, saya balas nih namanya nih. Saya balas. Berarti saya menghargai komen Anda, maka saya balas. Tapi kalau seandainya hidup dia ke dunia lagi, berarti dia bukan agama tauhid. Agama tauhid cuma tempatnya dua. Kalau orang biasa ditempatkan di alam barzah. Kalau orang yang terjemah ditempatkan di langit. Itu kan para nabi dan para rasul, para sahabat, para waliullah, para ulama. Entahlah, saya nggak mau memberikan kasih entah Nyi Roro Kidul entah jin entah apa, saya nggak mau. Nggak mau saya nggak mau terlalu jauh masuk ke sana, nggak mau saya. Sebab perkabaran dari langit maupun yang dari Nabi Muhammad dan perkabaran dari bumi maupun dari Imam Mahdi tidak itu yang dijelaskan dalam masalah jihad. Jihad terakhir, jihad terbesar, rahmat yang terbesar di akhir zaman ya, di akhir zaman bukan di awal zaman ya, enggak di awal zaman. Jadi terserah di Imam Mahdi aja lah, bagaimana. Kan sudah saya komen nih balasannya. Seleksi aja lah. Siapa sebenarnya Roro Kidul? Itu saya nggak mau terlalu bahas, sebab nggak itu yang saya bahas. Kalau enggak jin dia itu aja. Kalau enggak arwah dia, arwahnya manusia yang secara tidak Islam itu yang hidup di dunia ini.
Kalau enggak arwah jin bisa. Kalau enggak jinnya masih hidup. Itu aja. Nah, ya. Nah, saya nggak membahas lebih dalam. Karena itu dulu pernah sama Sunan Kalijaga. Saya nggak mau membahas itu. Nggak, itu yang saya bahas. Nggak saya mau membahas itu. Saya membahas ini perkabaran dari bumi Imam Mahdi. Asal usul Imam Mahdi ini. Asal usulnya. Asal usul. Asal usul Imam Mahdi ini, maka kita kembali membahas jihad akhirat, jihad gaib, jihad daripada akhir zaman. Nih istilahnya, kapan istilahnya kemunculan Imam Mahdi gaibnya? Nyatanya pasti dari yang gaib dulu, nggak akan terjadi yang nyata kalau nggak ada gaibnya. Nggak ada itu, nggak ada, pasti ada gaibnya. Maka kita bahas dulu. Maka saya bilang Imam Al-Mahdi kesempurnaan namanya. Dia cuma satu orang nih mah. Kita bagi dua nih. Imam Al-Mahdi kita bagi dua. Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Imam Mahdi terbagi dua. Ada yang gaibnya, ada yang nyatanya. Nih kita bahas ya. Dan kita ketahui nih kapan akhir zaman terjadinya. Ini kita bahas nih. Kapan akhir zaman total nih kejadiannya? Musa tidak ada awal zaman masuk kita ke akhir zaman. Kapan? Kok itu kejadiannya? Kok ada akhir zaman gitu. Nih, kejadian daripada kemunculan Imam Mahdi ya. Masa adanya Imam Mahdi ini. Imam Mahdi ini munculnya udah berumur dia 40 tahun. Ingat ya. Tapi dia bukan dari Imam Mahdi asalnya. Dia memang punya ibu dan punya bapak. Punya ibu dan punya bapak. Orang biasa aja maksudnya. Ya orang-orang biasa aja, bisa orang alim misalnya, orang bisa orang segala macam. Enggak belum Imam Mahdi gelarnya gitu, enggak belum. Misalnya orang biasa gitu. Maka kita bahas Imam Mahdi. Kalau pengertian secara syariat kan udah jelas ya. Imam itu pemimpin atau khalifah. Mahdi itu kan Mahdi namanya umpamanya kan. Itu kan apa? Khalifah apanya atau manusia ini dan sebagai imam. Khalifah ya untuk dunia itu maksudnya. Seluruh bumi ini sebagai khalifahnya. Ya, itu secara syariat ya kan? Saya tidak membahas secara syariat. Kemampuan saya di awal zaman boleh dikatakan nggak ada. Sebab perkabaran langit nih atau perkabaran dari bumi ini akhir zaman. Yang dalilnya adalah inti Al-Quran. Jadi orang langit itu kalau di akhir zaman Nabi Muhammad SAW dan lain-lain itu dalilnya inti Al-Quran. Begitu juga Imam Mahdi yang dijelaskan secara inti Al-Quran. Nih kita pecah dulu, kita urai. Pertama Imam Mahdi gaib. Imam Mahdi kan terbagi berapa huruf itu? Alif, mim, mim. Mim, ha, dal. Nah, kita baca. Jadi ketahuan nanti nih Imam Mahdi nih. Apa Imam Mahdi itu memanglah dasarnya Imam Mahdi lahirnya atau apa? Ketahuan. Akan ketahuan siapa sebenarnya Imam Mahdi ini. Jadi ketika itu ketika apa itu yang alif tuh maksudnya kan imam tuh alif kemudian hakikat nih. Kalau saya kan udah jelas orang semua ngerti, orang tuh semua khalifah ini ya. Tapi pengertian secara hakikat alif tuh adalah pancaran pertama daripada Nur Ahmad. Pancaran pertama daripada Nur Ahmad. Nah, ingat nih, ingat, tolong dipahami. Tolong dipahami nih, jangan ngelantur. Yang kedua, mim. Mim yang kedua itu adalah pancaran pertama daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad nih. Nah, kita bahas itu. Apa yang Nur Ahmad itu, apa yang Nur Muhammad, pancar apa? Yang ketiga mim.
Yang dikatakan imam tadi yang bisa menjelaskan orang-orang syariat, orang-orang khalifah ini. Ini saya jelaskan hakikatnya. Boleh ketahuan nanti nih. Kebongkar nih siapa Imam Mahdi. Kebongkar. Kita bongkar rahasianya. Yang mim satu lagi adalah pancaran pertama daripada Muhammad. Nah, ya, kita bongkar nih, ketahuan nanti nih siapa Imam Mahdi. Jadi tidak syariat aja, oh dia khalifah, imamnya khalifah lah. Lagi pula Imam Mahdi ini bukan nabi, bukan rasul, enggak dia itu. Maka didengar nih, didengar. Jadi pancaran pertama daripada Nur Ahmad, apa itu? Nur Ahmad itu adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pancaran pertama ruh, maka saya katakan dulunya juga ciri Imam Mahdi itu salah satu adalah ruhnya paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Harus ada itu. Kalau nggak ada itu nggak bisa dia menjadi Imam Mahdi. Gitu jelas saya ngomong nih. Walaupun dia zuriat, kalau nggak dekat, nggak. Dia yang paling dekat, harus paling dekat. Kalau zuriat tuh, kalau itulah ciri-ciri yang lah turunannya namanya. Yang pertama dan utama, ruh daripada Imam Mahdi, ruhnya paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaget nanti nih mendengar nih, kaget. Kenapa kaget? Imam Mahdi ini bukan satu ruhnya. Ya, ini kan kaget nih ceritanya nih. Kaget nih kan? Nak imam dia tuh. Tuh alif tuh dekat lambangnya alif. Yang mim satu lagi maksudnya. Itu adalah pancaran daripada Nur Muhammad yang pertama. Yang pertama ini. Yang paling dekat dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini siapa ini yang megang? Nur Muhammad ini adalah ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, jangan nih, ingat nih. Jangan campur adukkan ya, jangan dicampur-campur. Pemahamannya jangan dicampur adukkan. Nih saya jelas saya urai semuanya nih. Nanti jangan campur-campur. Kadang pengetahuannya ya bukan nggak bidangnya, campur aduk jadinya. Itu jangan dicampur. Nur Muhammad ini adalah induk ruh. Ini yang dimiliki oleh ruh Nabi Isa alaihissalam. Maka dia bisa naik ke langit. Ini. Jadi yang mim satu lagi daripada inilah pancaran pertama daripada Nur Muhammad. Jadi ruh Imam Mahdi itu ada dari Nur, pancaran Nur Ahmad, ada Nur. Iya, itu kan kelebihan Imam Mahdi. Itulah Imam Mahdi itu beda. Dengan manusia umumnya beda. Imam Mahdi namanya itu. Dilebihkan. Jadi Imam Mahdi ini mah kelebihannya, bukan mukjizat Imam Mahdi, enggak, bukan karamah, enggak, kelebihan. Cuma dilebihkan semuanya. Segala-galanya untuk Imam Mahdi. Dah. Nih, mem satu lagi, imam mem satu lagi nih. Ini adalah pancaran daripada Muhammad. Ingat nih, ada hubungannya nanti ke Mahdi nih, mim hadal. Ada hubungan yang sana. Yang mem satu lagi ini adalah pengertian hakikatnya ya. Ini pancaran pertama daripada nyawa atau jiwa. Ingat nih, siapa yang memegang nyawa, pusatnya nyawa siapa? Ini Nabi Khidir alaihissalam. Maka orang ngomong, Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Ya Nabi Khidir tuh ya panjang umur, dia pusat nyawa dia itu. Pusat nyawa. Sumber sekali nyawa dari Nabi Khidir alaihissalam. Pengen tahu ya? Tahu dikit atau tahu banyak? Ini penjelasannya dari Imam Mahdi. Langsung ini. Berkata di hati saya. Bukan saya ceplak. Kutip dari ini, kutip dari ini. Enggak. Ini pengajiannya langsung. Siaran langsung dari Imam Mahdi. Berkata di hati saya. Gitu dia dari langit dulu. Siaran langsung.
dari langit turun di Muhammad SAW berkata di hati saya, ingat nih, ingat, tapi jangan tuduh macam-macam. Jangan itu. Jadi pengertian imam tadi adalah pancaran pertama dari Nur Ahmad, itu yang dari Nabi Muhammad. Kedua, mim itu adalah pancaran pertama dari Nur Muhammad yang ada di Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah pancaran dari Muhammad atau daripada nyawa, itu yang ada di Nabi Khidir alaihissalam. Itu maka dikatakan imam. Di situ. Bagaimana tanggapannya? Bagaimana? Ada yang bertanya nggak? Ada yang membantah nggak? Ada yang mau debat? Silakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini bebas nih. Nggak ada tersinggung, nggak ada. Saya nggak memiliki baper. Kalau di debat orang baper, nggak, saya senang saya. Mau di komen lucu-lucu, mau nyeleneh, mau sekarang, senang saya. Berarti Anda sudah berpartisipasi dalam konten ini. Nggak apa-apa, senang saya itu. Nah, apa pengertian lagi Mahdi? Mahdi, mim hadal. Berarti kan dibagi Imam Mahdi, mim hadal. Jadi uangnya ada, nggak asal-asal doang. Kenapa Nabi Muhammad gaib ke Imam Mahdi? Ada uangnya. Dari itu udah jelas tuh. Karena daripada kata imam itu udah jelas. Itu ada uangnya, dia pancaran pertama. Nabi Muhammad itu adalah Nur Ahmad dia. Maka ini yang akan masuk ke tubuh gaibnya Imam Mahdi. Maka hubungannya ke sana Nabi Muhammad SAW. Itulah Nur Ahmad. Dan Nabi Isa alaihissalam itu yang Nur Muhammad. Dan Nabi Khidir alaihissalam itu yang Muhammad atau sumbernya nyawa. Kan jelas uraiannya ini. Nggak asal kutipan doang. Ini saya sudah melihat Imam Mahdi muncul. Kok melihat Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi kok ini di situ. Jadi yang orang ini bukan lahirnya Imam Mahdi. Orang ini orang biasa. Cuma dia itu umat Nabi Muhammad SAW. Bisa dari kalangan keturunan secara keyakinan khusus seperti zuriat para nabi, bisa juga keturunan keyakinan secara umum, tidak berhubung secara darah. Ini jelas-jelas menerangkan uraikan ini. Sama orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina di dunia, paling hina di dunia di hadapan Allah. Saya nggak ada apa-apanya. Jadi Imam Mahdi ini sebenarnya orang biasa. Tapi karena ada masuk itu tuh, maksudnya Imam Mahdi ini orang biasa, tapi karena dia mewarisi dari nurnya sudah mewarisi, dari ruhnya sudah mewarisi itu. Dari ruhnya dan mewarisi daripada ruh Nabi Muhammad, ruhnya dan mewarisi dari ruh Nabi Isa alaihissalam, dan nyawanya diwarisi dari nyawa Nabi Khidir alaihissalam. Sudah ada itu. Tapi dia bukan dari Imam Mahdi itu nyodekalan, enggak dari lahirnya Imam Mahdi, enggak. Tapi memang dia udah diwarisin itu, udah diwarisin dulunya itu udah. Maka masuklah ini yang kayak Nabi Muhammad SAW, kan sejalan tuh mah. Masuk sarung aja lagi itu, ibarat pisau masuk sarung. Masuklah itu Nabi Isa alaihissalam yang gaibnya, masuklah Nabi Khidir masuk ke sarungnya itu. Gitu menjelaskannya, gitu. Nggak asal kutipan-kutipan doang. Jadi kapan kejadiannya ini? Kejadiannya adalah, saudara-saudaraku, kejadiannya udah terjadi lagi ya, sudah terjadi akhir zaman, udah masuk akhir zaman. Kalau ini sudah ada kejadian, udah terjadilah Imam Mahdi gaib nih, maksudnya berarti udah masuk akhir zaman.
Kapan kejadian? Tahun 2008 Masehi. Ini jelas-jelas nih, ini dijelaskan ini. Bukan katanya ini, tapi nggak bisa memaparkannya. Jadi tahun 2008 itu udah 2008 Masehi ya. Itu udah masuk akhir zaman. Nah, ini jelas-jelas membahasnya. Jadi akhir zaman secara totalitas maksudnya. Yang benar-benar akhir zaman kapan? Tahun berapa? Tahun 2008 Masehi. Itu tidak awal zaman lagi. Berarti sesudah tahun 28 sampai tahun-tahun 2009 Allah tidak menurunkan Rasulnya lagi. Nih saya katakan, siapa yang mau berdebat, debat aja. Siapa yang mau sampaper, debat. Siapa yang mengaku hebat ilmunya, mengaku dia wali, mengaku ulama, debat aja nggak apa-apa. Ayo berdebat kita. Anda paparkan, saya juga akan paparkan nanti. Nah, gitu. Kalau kebenaran tuh kayak itu, jelas-jelas, kontan-kontan. Gitu kalau kebenaran, nggak ragu-ragu, nggak ada yang ditakutin. Gitu. Gitu. Itulah. Jadi akhir zaman kapan? Ini bacanya akhir zaman. Akhir zaman udah ada. Akhir zaman. Kapan tahunnya dia nggak tahu. Kenapa terjadi akhir zaman? Berarti kalau muncul Imam Mahdi ketika itu, kenapa ini itu? Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kuasanya ke Nabi Muhammad SAW di langit untuk mengurus umatnya di akhir zaman, dan sekalian untuk menyelamatkan umatnya di awal zaman yang matinya sesat, yang su'ul khotimah meninggalnya. Jadi akan diselamatkan semuanya, maupun di alam kubur yang tidak mendapat nikmat barzah, maupun yang hidup di akhir zaman ini. Bantah ya, ini kan YouTube nih, seluruh dunia mendengar nih. Mau dari bangsa mana kalian bantah aja, nggak apa. Sesama Islam boleh bantah aja, debat. Bukan di sekitar Indonesianya. Mau dari mana datangnya, berdebat kita. Gak apa-apa. Kebetulan kebenaran tuh. Ada paparan pula. Di mana pemana yang Anda dapat, paparan pula. Ini saya paparkan nih. Ini siaran langsung dari Imam Mahdi. Kalau dulu dari langit, dari siaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bantah, bantah ya. Bantah, debat. Kalau bertanya orang langit atau orang bumi ini, perkabaran langit, Nabi Muhammad SAW, perkabaran bumi dari Muhammad, apa dalilnya? Dalilnya sekarang inti Al-Quran, harus punya dalil. Nak punya dalil, itu nak ada patokannya lah. Dalil itu kan rambu-rambu itu, patokannya. Harus ada petunjuknya. Gitu dong. Apalagi? Apalagi akan diceritakan nih? Kan sudah jelas tuh. Jadi kalau udah Allah memberi kuasa kepada Nabi Muhammad di langit untuk mengurus umatnya, untuk mengurus umatnya ini, untuk menyelamatkan umatnya, maka masuklah Nabi Muhammad beserta Nabi Isa alaihissalam, berserta Nabi Khidir kepada Imam Mahdi. Itu namanya Imam Mahdi. Yang imamnya sudah dari dulunya. Bisa kan? Yang pertama, yang paling dekat, ruh dia dengan Nur Ahmad. Yang paling dekat ruhnya dengan Nur Muhammad. Yang paling dekat nyawanya atau jiwa dengan Muhammad. Apa lagi? Kejadian daripada akhir zaman ini tahun 2008. Jadi 28 ke sini sampai 2000 berapa seterusnya itu udah akhir zaman nih Bung. Ini akhir zaman. Sebelum itu memang kan saya pernah bilang 40 tahun dulu itu pra akhir zaman, namanya menjelang akhir zaman. Tapi yang pas waktunya di akhir zaman tuh maksudnya di 2008 lah, total akhir zaman tuh. Kalau di 40 tahun dulu sebelum 2008 Allah masih mengutus rasul-rasulnya, masih ada ulama, masih ada wali, tapi dah siap-siap tuh menjelang. Tapi kalau ditutup total
Lah masuk benar ke akhir zaman tahun 2008. Pintu langit udah ditutup, udah ada. Jadi sanalah kemunculan Dajjal gaib, di sanalah kemunculan Imam Mahdi gaib. Ini ngomong segala macam, ini dan itu. Ingat, itu termasuk ciri Imam Mahdi. Ada yang berdebat. Nah, kelas profesor ya nggak apa-apa. Ini siaran langsung ya, siaran langsung nih. Oh, saya kelas Gus-Gus nggak apa-apa. Oh, saya kelas mengaku wali sini nggak ada. Wali nggak ada sekarang lagi. Ini terus terang nih ngomong nih. Ini siaran langsung nih. Kata Imam Mahdi nggak ada wali, nggak ada. Allah nak ngutus rasulnya lagi. Kan udah ada Imam Mahdi nih sama Nabi Dajjal. Untuk apa yang diturunnya itu lagi yang bisa meimbangi daripada Dajjal gaib ini adalah Imam Mahdi yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW, yang di dalam dirinya itu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi itu Nabi Khidir, itu yang kami imbangi Dajjal gaib. Itu dinamakan jihad akhirat atau jihad gaib. Nah, itulah muncul Imam Mahdi tapi gaib. Jadi ketika sebelum gaibnya Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam ke diri orang ini nyata dia, nyata. Masuklah ke gaib lah dia. Gaibnya maksudnya apa? Hilang dia? Enggak, hilang di telan bumi, enggak. Yang gaibnya tadi pemahamannya itu gaib, enggak ada yang mengetahui pemahaman ini selain dirinya. Dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir dan orang-orang lainnya. Orang dunia nggak ada tuh. Orang dunia yang tahu satu-satunya dia cuma. Ingat nih, ini keras pengajiannya, tegas nih. Itu dikatakan gaib. Ngerti nggak? Ini orangnya nyata. Yang pemahaman yang sama orang ini nggak tahu, nggak ada yang tahu. Orang cuma sila menerka-nerka doang. Mengatakan, oh akhir zaman udah turun, akhir zaman udah datang, Dajjal udah muncul, Imam Mahdi udah muncul. Tapi nggak bisa memaparkan yang sejelas-jelasnya. Jadi 2008 itu telah masuk tuh akhir zaman dan sampai sekarang. Allah tidak menurunkan. Untuk apanya Rasul diturunkan? Allah misalnya Rasul di kelas ulama atau wali. Ulama itu Rasul, kelasnya ulama. Wali itu Rasul, kelasnya wali. Nabi Muhammad itu Rasul, kelasnya Nabi yang paling tinggi. Nggak dikatakan warasatul anbiya. Rasul itu mah. Bagaimana yang lain nih? Bagaimana? Ini di bulan Ramadan nih, harus banyak umur nih. Nggak serius gitu kita. Santai-santai baik. Ya kalau serius penjelasannya nggak tepat, ya nggak ada yang guna seriusnya. Biarlah santai, asal ingat. Berani kita dibantah oleh siapa saja. Nah, gitu. Cukup sekian dulu ya. Cukup sekian dulu. Nah, insya Allah hakul yakin seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman, semuanya, seluruhnya masuk surga. Kalau tiket ke surga udah diperoleh seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang hidup sekarang, baik yang di alam kubur. Alam kubur sudah dihapus, sudah ditiadakan. Nah, sedang tiket surga ada dapat, apalagi alam kubur. Bantah ya. Kalau ada pengajian tasawuf bantah, kalau ahli fikih bantah, nggak apa-apa, bantah. Saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Bantah aja nggak apa-apa. Yang penting pakai ilmu dan akhlak atau adab. Itu. Ya, jadi insya Allah aku yakin untuk tiket ke surga udah diperoleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mau orang saleh, mau nggak saleh, bantah ya. Nanti ada bantah nih. Bagaimana orang nggak sholat? Bantah, maka dibantah. Bagaimana dia nggak puasa? Bagaimana segala bantah itu ya. Bantah dulu, saya akan menjawab.
Saya akan tanya balik, Anda yang rajin sholat, kalau tidak ada jihad akhirat nih, Anda yakin Anda masuk surga? Tahu nggak ada? Kalau nggak ada jihad akhir zaman nih, umpamanya Dajjal turun ke dunia, nggak ada jihad akhir zaman, nggak diturunkan Imam Mahdi banyak. Umpamanya turun aja Rasulullah, sekarang wali, sekarang ulama. Kalah total. Ngerti nggak? Sedang di jihad gaib tuh gabung semua Nabi Muhammad gabung dengan nabi-nabi lainnya, dengan para sahabat semuanya untuk menghadapi Dajjal gaib. Iku masa beberapa ulama aja menghadapi Dajjal gaib. Mikir dong, mikir. Masuk neraka semua di akhir zaman ini. Maka janganlah. Maka umat Islam ini yang dipentingkan sekarang ini apa? Yang dipentingkan jihad daripada akhir zaman. Apa yang dipentingkan? Persatuan umat Islam di seluruh dunia. Janganlah kitanya membesar-besar mengagung-agungkan organisasi doang. NU mengagung-agungkan NU-nya, Muhammadiyah mengagung-agungkan Muhammadiyahnya, aliran mengagung-agungkan alirannya. Jangan itulah dibaca-baca lagi. Ini udah akhir zaman, Bung. Kalau di awal zaman bolehlah. Ini organisasi Islam ini menjelekkan organisasi Islam yang lain. Majelis ini menjelekkan majelis yang lain. Malulah dikau. Orang-orang langit ketika itu menyaksikan perangai kalian, menyaksikan keangkuhan kalian, kadang menyombongkan ilmunya, kadang menyombongkan amalannya, kadang menyombongkan dunianya. Astagfirullahaladzim. Kok gitu amat sih? Maka di akhir zaman ini persatuan umat Islam. Kenapa begitu? Jangan kalian umpamanya nggak sepaham dengan dia umpamanya. Nam penting sama rukun iman, sama rukun Islam, titik saudara kita. Kalau ada melenceng dari itu, sekarang ini akan diselamatkan juga gitu. Setannya bisa tobat sekarang ini, ngerti nggak kalian semua? Itu kelebihan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan itu nanti akan merangkul kaum Syiah yang dibilang sesat oleh Ahlussunnah macam itu akan dirangkul. Siapa? Kemampuan siapa yang bisa merangkul? Kekuatan wali, ulama nggak bisa. Kalian sudah berpecah belah. Yang akan merangkul semuanya adalah Imam Al-Mahdi. Titik, tidak ada cerita. Cukup dulu. Perkabaran dari orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.